negara-negara maju seperti kawasan Eropa, kemudian juga Amerika ini sedang lagi parah-parahnya gitu ya, terjadi inflasi di kawasan-kawasan tersebut gitu. Bahkan di US sendiri tingkat inflasi yang tadi Bu Diantina sebutkan 9,1% itu paling buruk begitu ya selama 41 tahun terakhir gitu. Jadi emang benar-benar negara-negara saat ini lagi coba struggling dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Dan alhamdulillahnya sih negara kita masih cukup terjaga ya tingkat inflasinya di kisaran 4%. Nah, jadi memang ini menjadi satu ancaman tersendiri gitu ya bagi kita yang punya tujuan keuangan gitu. Kita punya goals keuangan tertentu, pengen mencapai goals keuangan, tapi ini tiba-tiba nanti mungkin ada inflasi gitu. Inflasinya rocketing gitu ya, mulai trennya itu naik. Jadi dari strategi yang perencanaan keuangan yang sebelumnya kita sudah susun gitu, artinya harus kemudian di arrange ulang ya, dievaluasi lagi gitu, kira-kira cocok atau enggak dengan kondisi yang saat ini. Apalagi kalau kita memperhatikan negara-negara tadi, negara-negara maju, otomatis kan negara kita juga akan terdampak ya, meskipun kita belum tahu juga nih bagaimana nanti otoritas, baik itu Bank Indonesia maupun pemerintah, mencoba untuk mengendalikan inflasi di negara kita. Tapi ya, inflasi ini sendiri tentu tadi aku bilang menjadi satu ancaman. Meskipun demikian, ini satu hal yang lumrah sebenarnya terjadi di negara manapun. Artinya ketika ekonomi itu sedang bertumbuh, kayak kita kan sebelumnya lagi pandemi gitu ya, itu ekonomi kan lagi banyak kegiatan perekonomian banyak dibatasi. Tahun lalu kita mencatat inflasi itu terendah gitu, 1, sekian %. Nah sekarang keadaan mulai berangsur-angsur membaik, kegiatan perekonomian juga mulai bertumbuh, inflasi yang kemudian juga naik ini menjadi satu hal yang wajar. Jadi yang perlu diperhatikan tadi adalah bagaimana kita menyesuaikan strategi keuangan kita untuk mencapai tujuan keuangan tadi dengan kondisi yang ada. Artinya kalau misalnya sekarang kita punya uang gitu, kita simpan pajak di bank misalnya, bank sekarang mungkin tingkat bunga bank itu kan di bawah 1%. Sementara inflasi di negara kita mencapai 4% gitu. Artinya kalau kita cuma taruh aja duit kita di bank kan nggak bertumbuh. Nggak nutup ya, Pak. Iya. Jadinya malah rugi gitu, karena tadi ya Bu Diantina yang sebutkan kebutuhan mungkin akan tambah banyak karena inflasi gitu, sementara nilai uang kita malah tergerus oleh inflasi itu sendiri. Jadi perlu adanya mitigasi resiko nih. Inflasi jadi resiko, kita perlu mengatasi resiko tersebut. Salah satunya yang tadi Bu Diantina sebutkan dengan mengelola uang kita melalui instrumen investasi gitu. Nah salah satunya mungkin nanti SBN Retail ini menjadi hal yang cocok nih bagi teman-teman yang memitigasi resiko inflasi sendiri, karena tingkat return yang kita tawarkan dari tingkat inflasi yang ada saat ini. Kira-kira begitu Bu Diantina. Yes Pak. Sorry, ini agak putus-putus nih di aku nih. Semoga di teman-teman enggak ya. Oke Pak, jadi memang sebenarnya adanya tren tingkat inflasi yang naik ini sebenarnya bisa dibilang salah satu hal yang bisa dibilang positif juga ya Pak, karena menandakan adanya ekonomi yang sudah mulai bertumbuh gitu ya Pak Eko ya, Pak Bayu ya, betul. Sorry. Di satu sisi ya ada hal itu, di sisi lain mungkin ada faktor-faktor lain ya yang di luar jangkauan kita, tapi ya secara teoritis gitu adanya inflasi itu juga menandakan adanya pertumbuhan ekonomi gitu. Iya Pak. Dan mungkin yang bisa kita lakukan buat diri kita sendiri, kita merange ulang nih Pak ya strategi investasi kita. Nah mungkin nih Pak Bayu bisa dijelasin nih Pak, tadi kalau Pak Bayu bilang mungkin kalau cuma ditaruh di bank cuma dapat bunga 1%-an ya, yang ada nilai uang kita nggak bertumbuh gitu ya Pak ya. Memang kalau kita taruh di SR17 sendiri Pak, itu potensi bertumbuh kita itu kita dapat untung berapa sih Pak? Return imbal hasilnya Pak? Oke, kalau kita ngomongin keuntungan gitu ya, SR017 ini merupakan satu seri baru yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tingkat imbalan yang ditawarkan itu 5,9% per tahun.
5,9% per tahun. Dan tingkat imbalan ini nanti akan ditransfer ke rekening investor setiap bulannya. Jadi 5,9% per tahun itu nanti akan dibagi jadi 12 gitu ya. Tiap bulan investor dari SR017 akan mendapatkan kupon, kalau kita sebutnya imbalan secara rutin setiap tanggal 10-nya gitu. Kira-kira seperti itu Bu Diantina. Jadi ya kalau dibandingkan dengan tingkat inflasi kita yang masih 4,9%, masih lebih tinggi ya. Bahkan kalau SR sendiri kan kita ada potongan pajak ya atas imbalan dari SR itu sendiri. Itu kira-kira juga masih di atas 4,9% atau masih di atas dari tingkat inflasi yang saat ini ada di Indonesia. Menarik ya Pak ya, bisa ngalahin inflasi nih. Nah itu jangka waktu investasinya berapa lama Pak Bayu? Nah untuk jangka investasinya sendiri, SR ini adalah SR017 ini nanti jangka waktu investasinya 3 tahun. Jadi bagi investor yang melakukan pembelian SR017 nantinya pokok atas investasi dari investor itu akan dikembalikan setelah 3 tahun. Tapi ada tapinya juga nih, SR017 ini punya sifat tradable gitu, artinya dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Meskipun ada ketentuan yang perlu diperhatikan oleh investor semuanya, bahwa ketika nanti investor sudah menerima begitu ya, produk investasinya atau sudah settle gitu transaksinya, investor harus melakukan holding atau tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli itu sampai dengan 3 bulan. Sampai dengan pembayaran kupon ketiga. Bentar lah ya Pak, 3 bulan mah nggak terasa. Iya, 3 bulan mah nggak terasa. Dan yang perlu di-note juga bahwa ketika masa holding period ini berakhir, biasanya nilainya itu atau harganya itu di atas 100% gitu. Jadi kalau misalnya nanti dijual setelah 3 bulan pun pasti masih dapat keuntungan gitu dari capital gain atas penjualan SR017 ini. Oke, jadi walaupun tenornya sampai 3 tahun, tapi kalau teman-teman di sini perlu jual nih sebelum 3 tahun, itu sangat memungkinkan teman-teman. Yang penting lebih dari setelah 11 Desember ya Pak Bayu ya. Iya. Dan juga teman-teman nggak usah khawatir. Dari Trimega sendiri juga akan memfasilitasi teman-teman nih. Kalau yang mau jual, kita akan bersedia, kita akan menjadi standby buyer. Jadi nggak perlu takut adanya susah mau jual nih nggak bisa cairin tuh, jangan takut teman-teman. Gitu. Emang untuk masa penawarannya itu sampai kapan ya Pak Bayu ya? Nah, kita masa penawarannya itu sudah mulai dari tanggal 19 lalu, Bu Diantina, jadi tanggal 19 Agustus, nanti sampai dengan 14 September. Jadi kira-kira masih ada waktu sampai 2 minggu ya. Kita akan tutup itu di 14 September pukul 10 pagi. Jadi teman-teman yang masih belum masih belum registrasi nih di Trimega, mungkin bisa langsung registrasi aja, lakukan pembelian secepat-cepatnya, karena bisa jadi nih sebelum tanggal 14 kita udah tutup duluan, karena peminatnya SR017 ini cukup tinggi gitu. Per kemarin aja kita udah hampir 80% dari total target yang akan ditentukan oleh pemerintah gitu. Jadi ya teman-teman yang masih ragu-ragu nih, masih belum memutuskan mau beli SR017, iya, langsung beli sekarang aja, coba langsung registrasi di Trimega gitu kira-kira. Oke Pak. Memang kalau boleh bisa di-share nggak sih Pak, targetnya itu di SR17 itu berapa ya Pak target penerbitannya Pak? Karena berarti kalau udah 80% kita masih tinggal 20% lagi buat terpenuhinya ya Pak. Ya, kalau target sih biasanya memang kita tidak publish ya Bu Diantina berapa nominal pastinya gitu, karena dan pemerintah itu ada. Nah mungkin biar teman-teman di sini juga makin kepengen cepat-cepat beli nih Pak. Selain dari return imbal hasil tadi, ada keuntungan lain nggak nih Pak Bayu nih kalau investasi di SR17? Oke, yang pertama keuntungan dari teman-teman semua kalau misalnya investasi di SR017, yang pasti ini adalah instrumen yang aman ya di tengah banyaknya gempuran investasi bodong nih. Bodong, gitu. Bener Pak. Jadi, poin penting banget itu Pak. Jadi
investasi di SR017 ini dijamin aman karena dijamin oleh undang-undang APBN dan juga undang-undang SBSN gitu. Artinya kalau dijamin undang-undang, siapapun pemerintahannya nanti gitu ya, ini kan 2022 ya, jatuh temponya 2025 nanti gitu kan. Dan itu mungkin kita udah ganti pemerintahan nih. Jadi siapapun pemerintahannya udah pasti dibayar karena ini dijamin oleh undang-undang. Dan kedudukan undang-undang kan di atas pemerintah ya. Jadi ya teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misalnya investasi di instrumen pemerintah ini. Kemudian yang kedua tadi juga sesuai dengan syariah ya. Maksudnya barangkali ini ada teman-teman yang punya concern tertentu terkait dengan atau preferensi tertentu terhadap syariah matters gitu. Jadi ini instrumen yang memang sesuai dengan syariah. Untuk struktur dari suku retail itu sendiri sudah mendapatkan fatwa dari DSN MUI, dan setiap kali kita penerbitan itu kita selalu meminta pendapat atau opini dari DSN MUI, dan jadinya ini benar-benar sudah guaranteed ya, artinya tidak ada lagi masalah-masalah yang tidak sesuai dengan syariah itu sendiri. Syariat, oke Pak. Kemudian selain itu juga teman-teman yang berinvestasi di SS017 ini turut serta dalam pembangunan Indonesia gitu, karena sebagaimana penerbitan suku-suku negara lainnya, hasil investasi teman-teman dari suku retail ini atau hasil investasi yang dikumpulkan pemerintah dari suku retail ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan di seluruh penjuru Indonesia gitu. Jadi kayak sebagaimana contohnya mungkin teman-teman bisa cek aja di web kita www.kemenkeu.go.id/suku retail. Di situ teman-teman bisa lihat juga apa-apa aja sih hasil atau hasil pembangunan pemerintah melalui penerbitan suku negara gitu ya. Kemudian ini juga terjangkau ya, terjangkau artinya hanya dengan 1 juta aja teman-teman udah bisa berinvestasi. Tapi pastikan tadi ya, kalau misalnya ingin berinvestasi dengan tingkat keuntungan yang kita tawarkan itu teman-teman udah hitung-hitungan juga gitu, berapa pajaknya. Jadi kalau misalnya investasinya cuma coba-coba deh 1 juta gitu, mungkin teman-teman akan mendapatkan keuntungan itu pasti, tapi kan keuntungannya mungkin tidak terlalu besar ya, sehingga jadi kayak percuma gitu. Misalnya teman-teman punya idle money-nya itu 10 juta gitu, kenapa nggak sekalian aja 10 juta diinvestasikan gitu, daripada cuma coba-coba 1 juta. Meskipun dengan 1 juta pun teman-teman udah bisa membeli SR017 ini gitu. Kemudian tadi ya menguntungkan karena tingkat imbalannya di atas inflasi, jadi teman-teman yang dananya nganggur di bank gitu misalnya, benar-benar nggak kepakai ya, bukan dana darurat, bukan dana simpanan tertentu gitu yang benar-benar bisa diinvestasikan dengan tingkat imbalan 5,9%, tentu ini akan menjaga harta teman-teman dari gerusan inflasi itu sendiri gitu kan. Dan tadi juga sesuai kebutuhan. Betul Pak. Investasi yang tadi tenornya cuma 3 tahun ya, dan bisa dijual setelah 3 bulan. Artinya kalau setelah 3 bulan teman-teman tiba-tiba punya kebutuhan, tinggal dijual aja. Dan tadi juga Bu Diana sudah menyebutkan bahwa teman-teman nggak perlu khawatir tempat jualnya susah atau gimana, karena Trimegah siap memfasilitasi gitu ya Bu Diana ya. Kurang lebih itu sih Bu keuntungan-keuntungan buat teman-teman semua yang pengen berinvestasi di SR017. Kurang lebihnya sih itu tadi ya Bu Diana ya, aman, sesuai syariah, dan returnnya juga oke. Iya, itu udah poin cek aja, udah poin-poin penting sih ya Pak ya dalam sebuah instrumen investasi. Nah kalau tadi Pak Bayu membahas beberapa potensi keuntungannya, apakah di SR17 ini ada kemungkinan risikonya juga nih Pak Bayu? Yang namanya investasi kan imbang lah ya Pak ya, ada di mana ada keuntungan pasti ada yang namanya risiko. Kan kita juga harus kenal ya sama risiko yang kita akan hadapi nih dari sebuah investasi yang kita spend-nya gitu kan. Silakan Pak Bayu. Ya betul banget Bu Diana. Ada risk, ada return gitu ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin instrumen pemerintah, itu berarti risikonya mungkin yang paling rendah ya di antara instrumen-instrumen lain yang ada di pasar keuangan ataupun pasar modal. Gitu, karena yang tadi kalau misalnya kita ngomongin sukuk atau obligasi gitu kan, itu kan pasti ada yang namanya resiko melekatnya, itu ada resiko default gitu ya. Tapi kalau instrumen pemerintah ini risiko defaultnya itu hampir tidak ada gitu, karena yang tadi dibilang bahwa
instrumen ini dijamin oleh undang-undang gitu kan, dan tentu saja kita apa ya berharap bahwa negara ini akan terus ada gitu ya kan, nggak ada negara apa namanya gagal, apalagi negara kita kondisinya sedang cukup bagus gitu, meskipun kemarin dihantam banyak sekali cobaan gitu ya, masih tetap berdiri kokoh nih negara kita. Dan juga kalau misalnya teman-teman terbawa isu yang lain di negara-negara lain ada gagal bayar dan segala macam, kita itu dari tahun 2008 menerbitkan suku sampai sekarang itu nggak ada yang namanya kita gagal bayar. Artinya kita terus mengelola pembiayaan negara ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada apa namanya meminimalisasi istilahnya, hampir meniadakan daripada risiko gagal bayar itu sendiri gitu. Itu satu. Kemudian ada juga risiko likuiditas ya. Untuk instrumen ini yang namanya kalau misalnya ada risiko di mana kita berinvestasi, dananya itu tiba-tiba kita butuh gitu, sementara kan dananya tadi diinvestasikan. Nah kalau untuk SR ini kita ada risiko likuiditas itu, karena tadi yang dibilang meskipun bisa diperjualbelikan, teman-teman yang berinvestasi di SR ini harus menunggu selama 3 bulan ya untuk bisa melakukan jual beli suku retail di pasar sekunder gitu. Jadi kalau misalnya selama dalam kurun waktu 3 bulan tiba-tiba teman butuh, mungkin teman-teman nggak bisa melakukan pencairan gitu. Tapi 3 bulan tadi yang dibilang Bu Diantina ya bukan waktu yang lama ya Bu ya sebenarnya. Betul. Jadi memang gitu. Mungkin kalau mau ke SR ini harus udah paham ya, pasti 3 bulan ini di lock. Jadi kalaupun mau cair ya setelah itu gitu ya Pak Bayu ya. Iya betul. Jadi ya risikonya sebenarnya juga rendah gitu, karena dalam waktu 3 bulan tadi Bu Diantina bilang juga nggak lama, bukan tenor waktu yang lama gitu, bukan sampai setahun 2 tahun gitu, cuma 3 bulan teman-teman. Jadi sebenarnya risiko likuiditasnya ini juga rendah. Kemudian ada risiko pasar ya, di mana terjadi kalau misalnya ada kenaikan tingkat suku bunga menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder gitu, sehingga potensi atau teman-teman mungkin akan mendapatkan potensi kerugian atau capital loss gitu kalau misalnya teman-teman mau menjual suku retail ini di pasar sekunder. Jadi harganya kan biasanya nanti akan turun gitu ya di bawah 100%. Jadi ini ada potensi kerugian atas risiko pasar perubahan tingkat suku bunga di pasar, maksudnya seperti itu. Tapi ya teman-teman kalau misalnya tahu harganya lebih rendah dari di pasar sekunder ya nggak usah dijual gitu, semudah itu gitu, tinggal hold aja sampai jatuh tempo, toh kan teman-teman mendapatkan return 5,9% gitu, yang menurut saya juga itu sudah cukup menguntungkan gitu, daripada teman-teman jual malah rugi kan gitu. Jadi ada 3 risiko investasi tadi, risiko gagal bayar tapi hampir nggak ada gitu, jadi mungkin kita bisa eliminasi aja ya. Jadi ada 2 risiko likuiditas dan risiko pasar. Kira-kira seperti itu, Bu Diantina. Iya Pak, berarti risiko-risiko yang mungkin dihadapinya itu juga ternyata ada solusinya semua ya Pak ya. Jadi iya, sangat benar-benar bisa dibilang zero risk lah ya Pak ya. Apalagi risiko terburuknya dari sebuah investasi obligasi itu kan kalau default ya Pak ya. Dan ini benar-benar udah dijamin juga sama undang-undang. Jadi benar-benar teman-teman nggak perlu takut sama sekali nih untuk beli SR17. Oke Pak, terus tadi kalau Pak Bayu bilang dananya itu kan banyak digunakan untuk pembangunan ya Pak Bayu ya? Proyek-proyek pembangunan di APBN ya Pak Bayu? Iya, betul. Iya. Apakah memang kalau instrumen sukuk ini memang fokusnya untuk pembangunan gitu Pak Bayu, pembangunan proyek-proyek gitu Pak Bayu? Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal sukuk negara, gitu ya, sukuk negara itu banyak jenisnya. R017 ini adalah salah satunya, gitu ya. Nah, sukuk negara sendiri sejak beberapa tahun terakhir kita itu mengembangkan yang namanya project based suku gitu. Jadi benar-benar suku yang dedicated untuk pembangunan project-project infrastruktur. Karena dalam penerbitannya sendiri sukuk itu memerlukan underlying gitu. Artinya sukuk itu mirip-mirip kayak, kalau saya boleh bilang mungkin mempermudah pemahaman teman-teman semoga gitu ya. Mirip-mirip kayak proposal sebenarnya. Jadi kita itu menerbitkan
kita itu punya rencana untuk membangun ABCD gitu ya, dibiayai melalui sukuk ini gitu. Jadi kita menawarkan sukuk ini kepada masyarakat, masyarakat yang membeli, kemudian dana yang diperoleh dari masyarakat akan digunakan untuk melakukan pembangunan proyek-proyek tadi gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih Bu Diantina. Dan sukuk retail sendiri, kalau kita ngomongin sukuk retail memang nggak secara khusus untuk melakukan nggak secara khusus digunakan untuk membangun sesuatu gitu ya, tapi dana yang terkumpul dari sukuk retail ini juga akan digunakan dalam pembangunan karena tadi sebagaimana sesuai dengan syariahnya begitu, bahwa penerbitan sukuk ini memerlukan aset underlying, perlu ada istilahnya kalau boleh dibilang aset yang dijaminkan kemudian yang bisa menjadi bukti penyertaan gitu. Jadi teman-teman yang membeli sukuk ini sebenarnya adalah membeli bukti penyertaan atas aset gitu, aset-aset dari pemerintah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, yes Pak. Oke, paham nih Pak. Nah berarti emang nggak cuma proyek ya Pak, tapi kalau dari proyeknya sendiri, aku sempat dengar itu udah banyak banget ya proyek yang bisa terbentuk nih dari dana penerbitan SR tuh Pak. Kalau nggak salah sampai ribuan ya Pak Bayu ya? Ya, kalau ini mungkin saya sedikit konfirmasi ya Bu Diantina ya. Kita dari sukuk negara gitu, jadi semua sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah itu kurang lebih sudah mendanai 4.300 proyek yang ada di seluruh Indonesia gitu. Wow, banyak banget Pak Bayu. Yang mungkin teman-teman contoh beberapa contohnya gitu Pak Bayu, yang mungkin teman-teman kenal, ini ternyata dari penerbitan sukuk negara nih gitu Pak. Apa Pak? Ya, kalau mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta gitu ya, sekarang teman-teman melihat stasiun Manggarai itu kan udah gede banget ya itu ya, Bu Diantina ya. Stasiun Manggarai, iya, stasiun betul, Pak. Jatinegara, iya kan ya. Kalau misalnya angker-angker pada tahu nih anak kereta nih. Iya, komuting nih gitu kan. Stasiun Manggarai sekarang udah sampai bertingkat-tingkat tuh. Jurusan Bogor udah ada di atas gitu jalurnya gitu. Itu juga salah satunya dibiayai melalui penerbitan sukuk negara tuh Bu Diantina gitu. Jadi stasiun-stasiun Jatinegara ya, kemudian sampai dengan stasiun Cikarang. Jadi beberapa bulan yang lalu Bu Menteri meresmikan stasiun Cikarang itu juga merupakan salah satu proyek yang dibiayai khususnya dari penerbitan sukuk negara. Wow, tuh angker-angker. Ternyata dananya salah satunya buat pembangunan dari stasiun Manggarai itu direnovasi ya, jadi bagus ya Pak Bayu ya. Oke Pak. Terus apalagi Pak kalau yang di daerah-daerah sini Pak, atau di luar kota ya, banyak ya Pak ya? Yang saya pernah dengar itu yang di Papua juga kebagian ya Pak Bayu ya, yang ada jembatan merah gitu ya. Jadi benar-benar dari Sabang sampai Merauke juga ngerasain ya Pak ya manfaat dari penerbitan sukuk negara ini teman-teman. Jadi nggak hanya buat kita, tapi juga memang benar-benar terrealisasi buat negara kita nih penerbitannya. Nah untuk apa Pak namanya, sambil kita belajar syariah nih Pak ya, kan suka ditulis tuh diterbitkan dengan akad ijaroh gitu. Itu maksudnya gimana ya Pak Bayu? Mungkin ada teman-teman juga yang penasaran nih, mau belajar juga nih tentang instrumen syariah. Sedikit keluar sih dari tema kita. Nggak apa-apa sih Bu Diantina, ini kan masih menjelaskan soal produknya ya. SR, iya betul Pak. 017 gitu ya. Jadi akad ijaroh sendiri itu sebenarnya kalau kita boleh terjemahkan itu seperti sewa menyewa gitu. Jadi dari pemerintah itu kan punya aset di mana-mana gitu ya. Aset-aset pemerintah kita kan banyak. Tadi yang saya bilang bahwa uang dari penerbitan sukuk negara itu digunakan untuk melakukan pembangunan aset-aset barang-barang publik gitu. Itu semua kan atas nama pemerintah gitu ya. Jadi aset-aset pemerintah ini kemudian hak atas manfaatnya itu kita jual istilahnya, kita jual kepada investor gitu. Nah, kita jual
hak atas manfaat asetnya, kemudian pemerintah menyewa kembali dari investor tersebut. Jadi modelnya kayak misalnya Budiantina misalnya selaku investor suku ini, saya sebagai penerbit selaku pemerintah gitu ya, saya menjual hak atas manfaat aset-aset saya kepada Budiantina gitu. Tapi kemudian saya menyewa kembali dari Budiantina gitu. Jadi yang Budiantina terima setiap bulannya itu bukan merupakan kelebihan atas pengembalian. Karena kalau di dalam syariah itu kan kelebihan Harus jelas ininya ya Pak. Kelebihan dananya. Atas pengembalian itu kan dilarang ya, atau betul. teman-teman mungkin lebih akrab dengan istilah riba gitu ya. Nah ini jadinya pengembalian yang diterima oleh Budiantina ini bukan riba begitu, tapi tadi hasil sewa gitu daripada pemerintah menyewa aset-aset yang tadi hak atas manfaatnya dijual kepada Budiantina gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bu, ijarah aset bilis. Kalau karena ini aset to be list, berarti asetnya memang belum ada gitu, tapi itu sudah masuk gitu istilahnya, aset-aset mana aja yang akan didanai itu udah masuk listnya di kita, jadinya hak atas manfaat aset-aset yang akan dibangun inilah yang kemudian dijual dan kemudian nanti disewa kembali oleh pemerintah. Kurang lebihnya seperti itu Bu Diana. Oke Pak, wah jadi dapat ilmu baru nih. Maksudnya itu ya Pak, aset to be list tuh nanti di list di belakangan gitu ya Pak? Iya Pak. Oke, gimana teman-teman? Udah lebih paham ya? Udah lebih kenal SR17 ya? Nanti buat teman-teman yang mau beli SR17 bisa langsung akses websitenya Trimegah di sbn.trimegah.id. Kita juga ngasih tambahan pemanis nih buat teman-teman yang beli beli SR17 ini di Trimegah, itu punya kesempatan buat dapat cashback sampai 2,5 juta rupiah. Nah ini saya juga mau bacain, tadi ada pertanyaan nih Pak Bayu dari Pak Abdullah Pramudia. Pak Abdullah Pramudia ini investor setia loh Pak Bayu. Jadi setiap seri nih Pak Abdullah ini selalu dukung nih, selalu selalu beli nih. Thank you ya Pak, udah setia nih sama Trimegah dan juga SBN Retail. Langsung ke pertanyaannya ya Pak Bayu ya. Siap. Pak Abdullah ini bertanya, dengan kemungkinan kenaikan harga BBM dan potensi inflasi mencapai 6-7%, apakah akan mengalahkan return dari SR17 nih Pak Bayu? Jadi dari kenaikan BBM sama potensi inflasi yang mungkin sampai di 7% Pak Bayu. Oke, sampai saat ini sebenarnya mungkin sebagai informasi ya untuk Pak Abdullah juga, Bank Indonesia itu belum merevisi target inflasi yang ingin mereka capai gitu ya. Masih di kisaran 4%, meskipun sekarang udah di atas 4%. Artinya saya melihat bahwa Bank Indonesia dan pemerintah ini punya upaya sendiri untuk kemudian bisa mengendalikan inflasi. Meskipun sekarang ini memang kita dihadapkan oleh berbagai macam isu ya, Pak Abdullah, ya, ada kenaikan BBM, kemudian juga gejolak perang yang ada di negara Eropa Timur ini juga masih belum ada penyelesaian gitu ya, sehingga ini masih menjadi salah satu sentimen negatif juga untuk perekonomian kita, sehingga memang ada banyak sekali sentimen-sentimen negatif yang mungkin mengarah kepada keberlanjutan dari kenaikan tren atau keberlanjutan dari tren inflasi yang naik ini gitu ya. Cuman kalau dari saya sendiri punya pandangannya seperti itu Pak. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia tentu tidak akan tinggal diam untuk menjaga kondisi perekonomian kita gitu ya. Inflasi saya kira akan masih terus dijaga, masih terus digawang ini Pak, masih terus dibenteng ini sama Bank Indonesia. Juga kemarin kan juga Bank Indonesia baru saja menaikkan tingkat suku bunga ya, 25 basis point. Ini sebenarnya salah satu respon yang wajar gitu, ketika inflasi itu naik, maka Bank Sentral akan membuat kebijakan juga untuk menaikkan tingkat suku bunga, sehingga nantinya jumlah peredaran uang di masyarakat itu turun, inflasi akan kembali turun lagi nih Pak gitu. Jadi sekarang ini kita sudah melihat bahwa ada upaya-upaya itu
untuk terus menjaga tingkat inflasi. Sekarang kan ada di tingkat 4% ya Bapak ya, 4,95% lah artinya lah, 5%. Dan jadinya Bank Indonesia dan pemerintah tentu saja akan terus berupaya melalui instrumen moneter maupun fiskalnya untuk terus menjaga kondisi perekonomian kita sehingga mungkin inflasi tidak seperti yang dikhawatirkan oleh kita semua ya, mencapai 7% gitu kurang lebihnya Pak. Iya. Terima kasih Pak Bayu. Nah, sambil kita juga maksudnya daripada duit kita juga nggak di-spend kemana-mana, daripada kita banyak takutnya gitu ya, teman-teman. Kalau dari aku sih, daripada nunggu-nunggu, ya mending di-spend dulu aja buat investasi gitu kan. Buat beli SR17 ini dulu gitu kan. Toh sekarang juga SR ini alhamdulillah bisa ngalahin tingkat inflasi tadi kan. Sekarang inflasi kita di 4,6 ya Pak ya. Sementara si SR ini kuponnya sampai masih di 5,9 gitu sih kalau dari saya pribadi teman-teman. Nah Betul, ini betul. sambil apa namanya? Mungkin ada teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak, cuma karena tadi koneksi kita naik turun jadinya hilang pertanyaannya. Mungkin dari Pak Bayu nih sebelum kita mengakhiri sesi kita sore hari ini, ada tips nggak Pak mengelola investasi? Apa sih tips memilih investasi, instrumen investasi nih di masa-masa inflasi seperti ini? Oke, jadi kalau dari saya sih tips buat teman-teman semua, kita harus pahami kondisinya ya. Kita harus memahami kondisi perekonomian yang sedang terjadi di negara kita gitu. Seperti apa sih kondisi perekonomian kita sekarang ini gitu. Dengan kita memahami kondisi perekonomian ini, kita bisa tahu nih, misalnya inflasi trennya mulai naik nih. Berarti dengan tren yang mulai naik, pasti Bank Sentral akan membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Dengan tingkat suku bunga yang naik, ini seperti apa implikasinya gitu kan. Kita harus mulai belajar. Barangkali teman-teman yang masih baru gitu ya, mungkin bisa mulai baca-baca, mulai memahami apa aja kiranya strategi yang akan diterapkan oleh Bank Sentral dalam tren inflasi yang naik seperti ini. Jadi pahami dulu kondisi perekonomiannya. Nah, kalau kita sudah memahami, artinya kita udah mulai nih pertama-tama juga melakukan penyesuaian tadi ya, yang bagaimana saya sebutkan di awal, kita mulai menyesuaikan kiranya yang kebutuhan prioritas apa gitu. Inflasi itu kan sesuatu hal yang di luar kendali kita ya Bu Diantina ya. Kita nggak bisa kontrol. Besok-besok saya pengen inflasinya turun gitu kan nggak bisa ya. Yang bisa kita kontrol ya pengeluaran dan pemasukan kita gitu. Barangkali misalnya kita pengeluarannya nggak bisa dikurangi nih, berarti pemasukannya harus kita tambah gitu, cari pekerjaan yang lain, cari tambahan pekerjaan, atau misalnya penghasilan kita nggak naik nih, sementara kebutuhan kita mulai bertambah, atur prioritas mana yang penting, mana yang enggak, mana yang bisa dikurangi, mungkin itu bisa dieliminasi dari kebutuhan-kebutuhan yang setiap hari atau setiap bulannya kita spending money kita gitu ya. Jadi itu tadi penyesuaian uang masuk dan keluar gitu, diatur lagi prioritasnya seperti apa gitu. Setelah kita menyesuaikan kebutuhan kita dengan kondisi inflasi sekarang ini, barangkali mungkin yang kedua adalah mengakses lagi nih teman-teman yang mungkin punya kewajiban ya, barangkali ada KPR, ada kredit kendaraan misalnya, dengan implikasi yang tadi ya, kalau inflasi kan otomatis mungkin nanti Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga berarti akan berdampak juga kepada kewajiban-kewajiban teman-teman nih yang punya KPR ataupun kredit kendaraan gitu kan. Bisa saja misalnya teman-teman yang sedang kredit rumah sekarang memasuki bunga floating gitu kan, artinya nanti tingkat bunganya akan naik juga gitu. Nah itu juga harus dihitung ulang gitu, kira-kira kebutuhan per bulannya yang wajib-wajib ini gitu kan berapa, kemudian sisanya nanti baru dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Jadi yang itu teman-teman harus waspadai juga. Satu, teman-teman harus mulai menghitung ulang tadi ya kebutuhan mana yang prioritas. Yang kedua, teman-teman assess ulang untuk kewajiban-kewajiban teman-teman yang punya kredit, KPR ataupun kredit lainnya nih yang tiap bulannya memotong penghasilan
yang akan terdampak oleh kenaikan suku bunga bank sentral, ini teman-teman juga harus sesuaikan, hitung ulang lagi. Nah, yang ketiga adalah teman-teman mengelola keuangan, dan terutama untuk uang-uang yang idle ya, artinya uang-uang yang kepake daripada ditaruh di bank, ya harusnya teman-teman mulai untuk mencari nih alternatif investasi apa aja yang kiranya bisa teman-teman kelola uangnya itu untuk menghindarkan dari gerusan inflasi itu sendiri. Dan kita tadi udah jelasin ya Bu Diantina ya, apa aja alternatifnya. SR017 menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang pengen terhindar gitu atau meminimalisasi risiko inflasi itu sendiri. Tingkat returnnya juga di atas inflasi, jadi ya apa lagi ditunggu ya. Masih sampai tanggal 14 September nih teman-teman, ini bisa melakukan. Masih 12 hari lagi teman-teman. Tapi ingat teman-teman, ini bisa berakhir lebih cepat nih dari tanggal 14 kalau kuotanya sudah terpenuhi. Jadi jangan ditunda lah gitu teman-teman. Betul-betul, jangan ditunda ya. Apalagi, nah itu mungkin salah satu alternatifnya aja ya. Mungkin teman-teman yang profil risikonya lebih rendah lagi, misalnya pengen pengen ke reksadana juga silahkan. Tapi ya ini adalah salah satu tadi ya instrumen investasi yang menurut saya terbaik lah, karena dari segi risikonya sudah sangat minimal, tingkat imbalannya juga lumayan gitu ya. Jadi ya kenapa nggak pilih ini daripada produk investasi yang lain gitu. Tapi barangkali juga teman-teman mungkin sudah ada yang investasi juga di produk-produk yang di SR sebelumnya. Ya. Oh, kirain. Mungkin produk-produk yang lebih beresiko seperti saham atau kripto, ini juga teman-teman sebenarnya harus mulai waspada gitu. Kenapa? Karena tadi yang Bu Diantina sebutkan gitu, tingkat inflasi di Amerika itu sudah cukup tinggi ya Bu Diantina ya. Kemudian betul Pak. The Fed juga melakukan kebijakan meningkatkan tingkat suku bunga. Artinya ini investor-investor asing yang kemudian berinvestasi di Indonesia mungkin juga akan mengalihkan aset-aset mereka yang ada di Indonesia ke negara-negara asalnya gitu yang lebih aman, karena mungkin kan aset-asetnya dalam USD. Ini artinya akan mempengaruhi portofolio teman-teman di instrumen-instrumen yang lebih berisiko tadi ya, seperti saham. Mungkin seperti teman-teman lihat tren saham sekarang ini fluktuasinya luar biasa gitu kan ya, daripada salah satu cara teman-teman untuk meminimalisasi risiko tadi ya dengan diversifikasi. Nah, salah satu alternatif produk investasi yang bisa teman-teman gunakan untuk diversifikasi tadi ya SR017 ini gitu kurang lebihnya. Mantap Pak Bayu, setuju banget sama Pak Bayu. Jadi teman-teman nggak ada alasan buat nunda-nunda beli SR17. Kalau dari saya pesannya cuma satu, beli melalui Trimegah Sekuritas. Bisa gimana caranya? Bisa diakses di website kita di sbn.trimegah.id. Kalau pembelian di Trimegah itu teman-teman punya kesempatan buat mendapatkan cashback hingga 2,5 juta rupiah. Gitu teman-teman. Pak Bayu, thank you banget waktunya, juga sharing-sharingnya. Sorry kalau tadi ada sedikit trouble, tapi semoga teman-teman dapat dapat makna dari investor kita sore hari ini gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman ngingetin sekali lagi untuk SR17 ini masa penawarannya masih berlangsung sampai 14 September jam 10 pagi. Tapi jangan ditunda-tunda karena sekarang sudah terpenuhi kuotanya sebanyak 80%. Jadi ada kemungkinan masa penawarannya itu bisa lebih cepat dari 14 September. Gitu. Thank you Pak Bayu. Buat teman-teman juga thank you udah mau join. Ada lagi mungkin Pak Bayu yang mau ditambahkan? Kalau dari saya cukup sih Bu Diantina. Mungkin ya seperti pesan Bu Diantina tadi, jangan sampai teman-teman terlewatkan ya. Karena nggak ada alasan nih buat teman-teman nih, apalagi kita sedang menghadapi ancaman yang cukup nyata nih ya, ada tren kenaikan inflasi. Sebagaimana teman-teman mungkin baiknya lebih bijak lagi mengelola keuangan ya. Kapan lagi mengelola keuangan dapat bonusnya turut serta membangun negara kita gitu. Karena ini dari kita untuk kita, istilahnya seperti itu gitu Bu. Jadi jangan tunggu lagi teman-teman.
mungkin segera langsung aja beli ya lewat Trimegah ya, karena tadi juga ada hadiah yang ditawarkan dari Trimegah ya Bu Diantina ya, buat teman-teman yang berinvestasi SR017 melalui Trimegah. Gitu aja sih Bu Diantina. Iya, thank you Pak Bayu, thank you teman-teman semua.